Halo teman-teman, selamat berjumpa bersama saya. Perkenalkan nama saya Elvin Senesinatin dari kelas 12 MIA 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai ancaman menghadapi disintegrasi bangsa. Oke, lanjut saja ke pembahasan materi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi yaitu perpecahan, keadaan tidak bersatu, terpecah belah, atau memisahkan diri. Adapun ancaman yang mengganggu stabilitas kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu ancaman yang berasal dari dalam dan ancaman yang berasal dari luar. Yang pertama, ancaman dari dalam, yaitu berupa usaha-usaha yang mengancam persatuan bangsa ini, yang berkaitan dengan kepentingan atau ideologi atau ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan ini. Dan yang kedua adalah ancaman yang berasal dari luar, berupa Belanda masih ingin menjajah Indonesia dengan agresi-agresi militernya. Hal yang paling penting, yang paling ditakuti adalah permusuhan dan perpecahan sesama anak bangsa yang dapat meruntuhkan bangsa ini. Adapun pada materi kali ini, kita akan membahas berbagai pergolakan dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, dan yang kedua adalah pemberontakan G30 SPKI. Yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh perjanjian Renville. Penyebab terjadinya pemberontakan ini adalah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Dia tidak lagi mendapat dukungan setelah kesepakatan perjanjian Renville. Amir menganggap perjanjian itu hanya menguntungkan pihak Belanda. Setelah Amir mundur dari kabinet, Presiden Soekarno lalu menunjuk Muhammad Hatta. Amir tidak sepakat dan kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat. Dalam menjalankan rencananya, Amir tidak sendirian. Ia didukung oleh kelompok-kelompok beraliran Kin. Salah satunya yakni pemimpin PKI, Musso, untuk melakukan pemberontakan di Madiun. Mereka berencana untuk menguasai daerah strategis seperti Madiun, Solo, dan juga Kediri. Hal pertama yang dilakukannya adalah dengan melakukan propaganda anti pemerintahan. Dan yang kedua adalah aksi mogok oleh kaum buruh. Setelah itu, mulai dilakukan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh negara. Untuk mengatasi kondisi Madiun yang kacau, pemerintah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution dan berhasil menunggas para pemberontak. Amir dan Musso melarikan diri, dan Musso berlari ke Sumeroto sebelah barat Ponorogo, namun Musso terdeteksi dan dia ditembak mati. Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang kedua adalah gerakan G30 SPKI. G30 SPKI adalah sebuah peristiwa pemberontakan yang terjadi pada 30 September tahun 1965. Latar belakang yang membentuk pemberontakan G30 SPKI adalah PKI memiliki cita-cita untuk mendirikan negara yang berlandaskan komunisme, sehingga mendorong hal tersebut sehingga terjadi peristiwa G30 SPKI. Adapun faktor penyebab yaitu ekonomi atau pembendaraan kudeta oleh PKI. Alasannya karena pada saat itu kondisi ekonomi Indonesia sangat terpuruk memasuki tahun 1965, di mana hal ini menyebabkan dukungan dari rakyat kepada Presiden Soekarno semakin berkurang, dan di saat yang bersamaan, PKI muncul sebagai iming-iming, di mana rakyat diberikan janji-janji manis. Jika mau mendukung mereka, maka akan terbebas dari kesulitan yang sedang mereka hadapi. Tentu saja, rakyat tidak berpikir panjang dan tidak tahu ini lebih komunis. Langsung saja setuju dengan ajakan tersebut. Terlebih lagi, PKI bergerak dari golongan buruh dan pekerja, sehingga dengan mudah bagi mereka untuk memimpin anggota. Ditambah lagi saat itu, kondisi politik Indonesia sedang dalam keadaan tidak stabil, dengan kebijakan yang bernama Ganyang Malaysia yang dianggap akan memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, hingga kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan khususnya militer mencapai titik terburuk saat itu.
Dan yang kedua adalah usulan angkatan kelima oleh PKI. Adapun dampak dari pemberontakan G30 SPKI adalah DN Aldit ditembak mati di Boyolali. Kolonel Untung berhasil ditangkap di Tegal serta dilakukan operasi-operasi besar-besaran seperti Operasi Merapi di Jawa Tengah di bawah pimpinan Kolonel Sarwono Edi Wibowo. Dan yang kedua adalah menyebabkan perubahan besar, yaitu lahirnya kekuatan politik baru, yaitu MAD, yang nantinya berada di bawah komando dari Presiden Soeharto yang menggantikan Bung Karno. Yang kedua, sejak tragedi G30 SPKI, sisa pengikut dan juga pendukung PKI terus dicari dan kekuatan politik PKI telah hancur di Indonesia. Yang ketiga, kekuasaan dan juga pamor politik Presiden Soekarno kian memudar. Dan kemungkinan yang akan terjadi ketika PKI berhasil mengkudeta pemerintahan, menurut sejarawan Indonesia, yang pertama, Indonesia bisa menjadi basis penyebaran paham komunisme untuk wilayah Asia Pasifik. Dan yang kedua, Indonesia bisa jadi diisolasi karena negara komunis sangatlah diantisipasi oleh berbagai negara yang ada di dunia. Adapun penyebab lain dari gerakan 30 SPKI menurut Soekarno, yang pertama, karena adanya pemimpin PKI yang keblinger. Tidak semua anggota PKI yang tahu terlibat tentang rencana penculikan Dewan Jenderal. Malahan, banyak anggota PKI dari daerah-daerah terpencil yang tetap beraktivitas seperti biasa, seperti tidak ada rencana mengkudeta Presiden Soekarno. Dan yang kedua, akibat tindakan subversif, neklaim yakni adanya pihak asing yang sudah masuk ke Indonesia. Yang ketiga, karena adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kita bahas adalah yang pertama, peristiwa pemberontakan PKI merupakan salah satu kejadian peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang menyebabkan banyak dampak yang merugikan bagi negara Indonesia. Contoh dampak dari pemberontakan PKI adalah menghambat pembangunan di Indonesia yang membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak nyaman dan menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Yang kedua adalah perjuangan rakyat Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI yang merupakan usaha yang sangat luar biasa dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang nilai-nilainya sangat cocok dengan keanekaragaman bangsa Indonesia. Oke, baik teman-teman, sekian materi pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.